Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladat al maut. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, ada Ustadz Radik beserta tim, segenap panitia teknis yang telah menyiapkan segala sesuatunya, tentu yang kami hormati Ketua PCM beserta jajarannya, segenap pengurus ranting Muhammadiyah se-PCM Sukun, dan hadirin hadirat beserta diklat perawatan jenazah angkatan pertama, gelombang kedua, yaitu PCM Sukun. Kita bersyukur hari ini luar biasa, bapak-bapak yang hadir banyak, semua siap ya untuk mengikuti materi diklat ini. Sallallahu wasallamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum masuk materi, saya tambahkan dari Pak Radek tadi. Yang pertama, diklat ini ada 3 materi pokok yang harus dilalui. Yang pertama teori, nanti saya nyampaikan. Yang kedua nanti sekitar jam 11-an ada praktek ya. Prakteknya insya Allah memandikan sama mengkafani. Nanti yang akan bimbing sinten? Pak Agus Liansanggi sama tim ya. Jadi ada timnya juga ya. Terus yang berikutnya itu nanti insya Allah sampai asar ya. Nanti teknisnya bagaimana? Terus yang berikutnya magang. Magangnya nanti di Rumah Sakit Islam Asia. Nanti ada kelompok berapa orang nanti akan diatur. Nanti begitu ada orang meninggal, panjenengan ke sana untuk ikut memandikan. Memandikan betul, bukan nyekel cibu, enggak. Kok nyekel cibu, ya. Pemani selfie ya. Betul-betul mandikan, nanti akan dibimbing oleh tim sana, dampingi. Insya Allah magangnya minimal 3 kali. Ya. 3 kali. Pertama wani pokap. Yang kedua apa? Menjiwai apa enggak? Kadang-kadang kan nyekel nyincing-nyincing gitu ya. Baru setelah itu ada sertifikat bahwa panjenengan itu lulus. Kalau nggak lulus nanti remedi. Mengulang. Ada sertifikat, baru nanti akan dibentuk tim perawatan jenazah untuk PCM Sukun. Nanti terbentuknya berapa? Harapannya nanti per ranting itu memiliki. Setelah itu kita ngecek yang di Aisyah. Kalau Asia sudah ada, berarti tinggal dikumpulkan nanti Mas Andi ya. Kita harus kolaborasi. Karena ibu-ibu walaupun ada tim pemulasaran, perempuan tuh hanya sampai 2. Memandikan sama mengkafani. Mensolati itu sudah yang di depan laki-laki, yang perempuan di belakang. Untuk menguburkan pasti laki-laki. Nanti kita masih cari cara bagaimana praktek untuk menguburkan itu. Ya apa cara golek gai liang lahat ini. Sehingga nanti ke depan akan kami tingkatkan. Prakteknya pun baru lulus setelah menemukan orang mati, terus sampai tadi memandikannya di RSI, memakamkannya itu betul-betul turun ya, sehingga betul-betul kompeten. Karena di kuburan itu juga penting. Ojo sampai telat mudune kedisian wong liya. Saya punya sepupu itu, ya keluarganya, mertuanya itu ya Muhammadiyah ya. Memandikan, mengkafani, mensolati, gak masalah. Begitu ke kuburan,
Itu wis sudah sesuai, tapi orang ngongkon, ayo mudun, suruh apa? Nggih. Aku mau gak usah mudun, gak usah. Akhirnya mudun anaknya itu, yang itu berarti ponakan saya. Akhirnya melakukan seperti itu. Akhirnya udan. Awakmu kate ngono barang garai udan lho. Kesuwen. Iya udan betul. Pelayon-pelayon gak mari keudanan. Kate ngono-ngono barang, akhirnya ya telat udan ya. Artinya apa? Itu kalah turun ya, kudu cepet gitu. Nah dari itu tadi Pak Radek katakan pertama peka, yang kedua cepet, termasuk ringan tangan itu. Ya, tidak semua tatak, tapi memang ini kewajiban. Nah, baik kita lanjut ya. Ini slide-nya itu sampai 40 ya, mudah-mudahan cukup. Nanti ada video juga. Yeah. Kita atur sebentar lupa waktunya. Yang pertama, tahap pertama ada 6 materi. Bimbingan bagi orang yang sakit keras. Ini juga penting. Ada cerita sedikit. Kapan hari ada orang meninggal, ada orang sakit keras di rumah sakit Saiful Anwar. Itu anaknya nggak bisa bimbing. Anaknya tinggal satu, terus nggak bisa bimbing. Akhirnya minta saya pas di kantor, nggak bisa. Saya telepon Pak Bambang Edi, Ustaz tolong dibantu ke rumah sakit Saiful Anwar di UGD. Ada orang ada tanda-tanda nazar. Sampai di sana nggak mau karena pasiennya perempuan. Saya pahamkan, ketemu dulu, nanti dirunding, didampingi, kan nggak apa-apa didampingi. Akhirnya Pak Bambang Edi mentalkin, mendampingi, terus anaknya diajari. Karena kan nggak mungkin Pak Bambang Edi di rumah sakit terus, diajari sampai bisa lalu ditinggal. Sampai rumah orangnya meninggal. Alhamdulillah masih ada waktu sempat untuk menalkini. Nah itu contoh Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai muqaddimah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ali Imran 185. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Malaikat akan tetap datang. Apa mati itu? Mati dari kata mata yamutu mautun fahuwa mayyitun. Nah, isim fa'ilnya itu mayyit. Kata lainnya adalah wafa. Wafa itu artinya sempurna. Maka dari kata wafa itu muncul wafat. Iya. Sudah sempurna hidupnya, orang mati itu mesti pantas. Siapa mati? Pak ini umur apa? 70. Wis pantes. Iya. Umur usia berapa? 30. Wis wayahe. Iya, wis wayahe. Itu kok banyak yang mati masih muda. Itu malaikat maut melakukan jamak takdim. Iya. Jadi ada sekian orang mati ya. Persiapan mental bagi orang yang sakit ya, calon mayat disebut camat gitu. Pertama bersabar akan takdir Allah. Sakit itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbaik sangka kepada Allah. Jangan menggerutu atau menyalahkan takdir. Yang ketiga berada antara takut dan harap. Itu untuk diri kita dan untuk orang yang akan kita dampingi. Dan bapak-bapak harus didampingi. Kita belum punya tim untuk mendampingi itu. Kalau di RSI itu sudah ada, tapi di rumah sakit umum tidak ada yang dampingi. Sampai di PDM Gunung Kidul, pundi niku, di Jogja itu ada tim layanan doa. Nah, kenapa? Yang dihadapi sana itu kristenisasi ya. Orang-orang Kristen itu melakukan kegiatan layanan doa untuk orang yang mau meninggal, kan bahaya sekali ya. Sehingga PDM melakukan hal yang serupa, ya tadi sebenarnya bukan layanan tapi mendampingi supaya orang yang mati itu bisa husnul khotimah. Lalu beritahukan hak dan kewajiban terhadap orang lain. Kalau kita sakit, punya hutang pinjaman,
amanah disampaikan kepada keluarga supaya nanti teratasi. Yang kelima, berwasiat tentang hartanya untuk sabilillah. Ya, maksimal tentu sepertiga. Jika semua sudah cukup, anak-anaknya wis dadi wong kabeh, maka di situ dibutuhkan amal sebelum terlambat. Biasanya kan kalau sudah mati baru disedekahkan atas nama almarhum almarhumah. Lebih baik sebelum itu terjadi, maka Bapak dan Ibu sekalian, diwasiatkan supaya apa? Supaya sebagian harta kita itu menjadi amal jariah. Kemudian tetap berikhtiar untuk berobat dan tidak boleh putus asa. Sehingga di Islam itu tidak boleh eutanasia. Eutanasia itu disuntik mati. Jadi dokter kok gak mati-mati, terus sudah divonis lebih baik dan suntik mati supaya sudah selesai urusan, yang bersangkutan tidak sakit, warga nggak repot. Itu dilarang. Nah, di luar negeri itu sudah biasa, itu disetujui oleh keluarga yang akan mati di tanda tangan kemudian disuntik mati. Nah, ini tidak boleh. Termasuk eutanasia positif, menghentikan pengobatan juga nggak boleh. Oke, diobati pancet ya. Sepanjang masih ada biaya itu harus diobati. Baik, sekarang kewajiban keluarga dekat. Siapa keluarga dekat itu? Ada 3. Yang pertama anak, yang kedua suami atau istri. Ini yang terdekat, baru yang lain termasuk ponaan. Apa kewajiban terhadap orang yang sakit keras? Pertama, menunggui orang yang sakit keras, jangan ditinggal. Ditunggui, fokus ya. Bukan nunggu, kalau sekarang nunggu itu sambil HP-an. Tahu-tahu mati. Nah, kalau nggak ditunggui berbahaya. Pertama, tidak bimbing. Ada tetangga di Kondalegi sana, itu matinya nggak ketahuan, tahu-tahu sudah kaku, dalam keadaan kata orang Jawa itu melungker, sehingga nggak bisa diluruskan. Kenapa? Sama anaknya pagi dikasih makan, ditinggal, siang diambil diganti, terus 3 kali sehari, tahu-tahu kaku. Nah, ini contoh kenapa nggak ditunggui. Yang kedua, mengingatkan kewajiban kepada Allah seperti sholat. Sholatnya itu dibimbing mulai dari tayamum sampai pelaksanaan sholat. Nah, yang jadi susah itu ketika ada di ICU, itu kan nggak boleh mendekat ya. Sampai ada seorang ibu itu menerobos ICU itu demi untuk mendampingi anaknya supaya bisa sholat. Putrinya ketika itu stadium 4 kanker, ada ICU, terus gak boleh dikunjungi, gak boleh ditunggu, nunggunya dari atas. Dia terobos untuk mensolati duhur sama asar dengan cara jamak takdim. Berhasil, dimarahi dia gak tersinggung, gak apa-apa, saya dimarahi, yang penting anak saya sholat. Betul, habis sholat terus wafat. Mentalkini lakinu mautakum biqauli la ilallah, bisikan tuntun orang yang mau sakit itu dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Walaupun orang itu tidak bisa mengeluarkan suara ketika ditalkin, tetapi dia bisa mendengar dan bisa menirukan sesuai dengan kondisi. Bisa saja dia nirunya pelan-pelan, sehingga kalau mentalkin itu pelan-pelan juga, pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pernah lakukan kepada kakak ipar saya, wafat umur 39, masih muda. Dia hanya menggerakkan bibir sedikit, kelihatan meripatnya itu sudah ada tanda-tanda. Kita talqin beberapa menit, wafat. Menjenguk orang sakit dan mendoakan kesembuhan, ini bagi orang lain tentu. Untuk saat ini semua harus ada protapnya. Yang bersangkutan berkenan dijenguk apa tidak. Kalau enggak, cukup menjenguk keluarganya. Yang sakit biar istirahat, mendoakannya
dengan cara tidak mengganggu istirahat yang sakit. Baik. Ini masih kewajiban keluarga kepada orang yang baru meninggal. Setelah itu meninggal, setelah ditalkin meninggal. Jadi menurut faham kita, talkin itu dibaca ketika orang itu belum mati. Ya, talkin. Lakinu mautakum. Jadi buku yang bapak-bapak pegang itu insya Allah sudah cukup dalilnya gitu. Nah, materi yang kita sampaikan ini poin-poinnya namanya PowerPoint ya. Tapi dalil-dalilnya ada di halaman sekian, itu bisa dibaca gitu. Setelah mati wafat dipejamkan kedua matanya. Karena kalau terlambat gak bisa merem. Bayangkan ada orang mati gak bisa merem. Terus ada keluarganya jauh-jauh datang mau melihat, begitu dibuka mendelik ya. Ya. Kemudian dikatupkan mulutnya, diikat dengan jilbab tipis, dengan sorban atau dengan potongan kain itu. Saya pernah memandikan jenazah itu dalam kondisi ini mangap. Itu ya susah. Begitu tak aliri air masuk ke mulutnya. Tapi ngedusi dewean, kano koncone, keluargane yo gak gimana, dewean tak walak-walik dewe. Untung nurut ya. Ya. Iya. Disedekapkan, diluruskan anggota tubuhnya. Kemudian membaca istirja dan mendoakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menutup, menyelimuti mayat dengan kain. Kalau orang Jawa itu pakai jari, pakai sewek, bisa yang lain. Sehingga sarung-sarung yang bagus itu segera dipakai, Pak. Keburu mati kok. Akhirnya dipakai setelah mati. Ini sarungi bapak si anyar, ini jari ibu si anyar. Mumpung durung mati, gai-gainen. Segera dipakai. Kemudian membayar hak dan kewajiban seperti utang amanah kepada yang berhak. Jadi sebelum diwariskan hartanya itu segera diselesaikan kewajibannya itu, zakatnya, kalau punya hutang-hutangnya. Kemudian menyegerakan penyelenggaraan fardu-fardu kifayahnya, nggak usah ditunda ya. Walaupun zaman Nabi sendiri itu tertunda berapa hari itu? 3 hari karena situasi kondisi terkait dengan pergantian kepemimpinan, harus jelas dulu sebelum dimakamkan. Kalau kita kan gak itu ya. Kemudian sabar dan ridho akan takdir dan dilarang niyahah meratap. Nangis boleh, yang tidak boleh adalah meratap. Berkata-kata yang baik atau memuji yang baik terhadap jenazah. Jadi kalau mau cerita tentang almarhum almarhumah yang baik-baik saja. Kalau ada yang buruk sudah dipendam, gak ada manfaati. Tapi kalau baik itu disampaikan, kan ada sebuah riwayat ketika ada iringan jenazah, orang-orang itu sangat memujinya. Oh, almarhum itu bagus, soleh. Apa kata Nabi? Wajabat. Lalu ada yang lain, ceritanya berbeda. Oh, orang itu wis jadi porak, kotoran rakyat, muat kok ya. Wis ahli mulimu macam-macam. Wajabat, kata Nabi, wajib. Apa yang wajabat? Kesaksian yang diberikan itu pertama mewajibkan orang yang dipersaksikan baik itu untuk masuk surga. Yang kedua, orang yang dipersaksikan buruk itu wajib masuk neraka. Sehingga panjenengan gak usah ngerasani orang-orang yang sudah mati akan keburukannya. Siapapun termasuk pemimpin kita, gak usah. Kano manfaati. Dibahas yang baik-baik saja. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan, termasuk kula kalian panjenengan. Kemudian memberitakan kematiannya, diberitakan supaya banyak yang takziah dan mendoakan. Baik. Ini tanda-tanda mati dalam keadaan sesuatunya. Pertama, mengucapkan syahadat atau tahlil la ilaha illallah sebelum meninggal. Meninggal hari Jumat, mati syahid
dan seterusnya. Baik, ini kita lewati langsung ke berikutnya. Apa saja yang difardukan terhadap jenazah? Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat menguburkan. Ini yang akan kita dalami. Nanti bagaimana cara memandikan, kemudian bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara mensolati, dan bagaimana cara menguburkan. Insya Allah yang banyak itu yang ketiga, mensolati. Itu pun juga tidak semua. Nah, padahal kalau kita mensolati itu sangat bermanfaat bagi almarhum almarhumah, karena hakikat dari salat jenazah itu adalah mendoakan. Ya, yang lain itu untuk yang hidup, panjenengan gowo beras, gowo mie kenduri. Ya. Itu untuk yang hidup, ya. Yang mati nggak ada manfaat. Baru manfaat kalau panjenengan datang dalam kondisi pakaian bersih, suci, punya wudhu, ikut mensolati. Alhamdulillah, itu membuat peluang almarhum almarhumah itu diampuni oleh Allah karena doa kita yang kita panjatkan di dalam sholat jenazah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 1, 2, 3, 4 ini siapapun kita, termasuk panjenengan nanti menjadi tim di lapangan, jangan sampai ini kehilangan nilai, kehilangan renungan. Ketika panjenengan memandikan jenazah, renungkanlah, saat ini aku memandikan, suatu saat akulah yang dimandikan. Ilingo. Yang kedua, saat ini aku mengkafani, suatu saat akulah yang akan dikafani. Yang ketiga, saat ini aku mensolati, suatu saat aku yang disolati. Betapa bahagianya ketika yang mensolati itu banyak, yang berarti banyak yang mendoakan. Potensi peluang untuk diampuni oleh Allah itu sangat besar berkat doa dari orang-orang yang mensolati. Maka ketika ingin banyak yang mensolati, jadilah orang yang baik dan sregep takziah. Sing gak tahu takziah itu engko lek mati gelundung dewi, budal dewi ya. Oh, fardu kifayah wis ana sing wakili ya. Bolak-balik fardu kifayah. Gak teko wis ana time. Masih gak teko lho, almarhum gak kira rule aku gak teko. Aku mbek anake gak kenal ya. Gak kenal, gak akrab. Kenal mbek almarhum. Tidak ya, tidak. Jadi sing sregep takziah, nanti sing takziah ya sing gak sregep ya sepi ya. Termasuk sing mikul ku titik. Saya pernah mikul itu mulai pertama sampai nang saman kalau sing ganti. Jangan di wong-wong. Mulai kate munggah di Lembang tuh. Aduh, kalau sing ganti kate wong rada berbobot. Lalu yang keempat, menguburkan. Begitu panjenengan dibawa, oh luar biasa, ya Allah, sempit sekali tempat ini. Diangkat jenazah, ya Allah, saat ini aku mengangkat, suatu saat akulah yang akan diangkat menempati di sudut ini. Jangan kehilangan nilai, Pak. Kalau enggak nanti semua enggak ada manfaatnya. Kata Nabi, aksiru dzikrohadimil ladat. Ingatlah hal-hal, perbanyaklah ingat hal-hal pemutus nikmat, yaitu maut. Kalau kehilangan ini, semua enggak ada manfaatnya. Orang mati dianggap biasa. Kuburan kayak jemuran. Ya. Karena itu kuburan kan, ya Allah, kuburan. Bukan wedi ini ono kuntilanak, tidak ada. Ya. Yang jadi ini kuburan, rumah masa depan. Tapi lek gak ngefek, kuburan itu ya biasa. Malah di tempat lain tuh jadi tempat yang aman untuk berbuat maksiat. Karena gak mungkin Satpol PP nang kuburan. Ini. Baik, 4 ini. Sekarang bagaimana cara mengkafani di buku lengkap? Yang pertama, persiapan kok memandikan ya. Mempersiapkan air bersih dan suci, kemudian air yang dicampur sabun, kemudian yang ketiga air yang dicampur dengan kapur barus atau wangi-wangian. Kalau dulu sabun tuh pakai apa?
daun bidara ya. Ya. Kemudian ada handuk dan yang lain. Ini disiapkan dulu. Yang kedua, memandikan jenazah di tempat tertutup. Insya Allah di masing-masing RT RW itu sudah ada ini, sudah ada kebernya gitu. Jika dimandikan di tempat terbuka, maka harus dipakai hijab penutup sehingga tidak bisa terlihat oleh orang yang tidak sedang memandikan jenazah. Apa mungkin terjadi? Saya pernah di perumahan saya itu masih baru Pak, di Blimbing sana, Panji Suroso. Itu durung siap ya, durung ono duwe pendu semacam. Lah kok mati dhisik. Ya. Oh ya guys, itu ndamang. Iki opo lek ngedusi? Gak ono persiapan belas Pak. Akhirnya ya ditokno selang itu wis gak pakai 3 bar selang mek sabun wis. Terus gak duwe tempat. Akhirnya nggene pasrah tukang itu wis. Gawe masrah kayu tuh Pak. Itu wis langsung ditaruh situ Pak, wis darurat. Sampai di ruangan gak ono nggen pisan, langsung taruh di sofa wis. Langsung dikafan di situ. Nyolati ya di situ wis. Kenapa kita masih perumahan baru ketika itu? Akhirnya dibikin Pak keranda jenazah itu. Kan sing siap Pak, ayo wis dadi iki kerandae sapa disiki. Kan sing gelem ya. Kan sing gelem ya. Baik. Orang yang memandikan jenazah diutamakan dari keluarga dekat jenazah. Istri atau suami, anak, cucunya. Ya. Makanya di situ pentingnya anak cucunya itu diajari ngaji yang baik, ya. Jika tidak ada yang sanggup, diusahakan orang-orang yang memahami tata cara memandikan jenazah sesuai sunnah. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Jika perempuan, dimandikan oleh perempuan kecuali suaminya atau istri dan anak yang belum balik. Bagaimana cara memandikannya? Pertama, niat ikhlas karena Allah. Ikhlas Pak, ini memang kewajiban, bukan ada tujuan yang lain. Menutupi jenazah dengan kain yang bagus, membersihkan kotorannya, nanti diajari pada saat praktek. Apa saja yang dibersihkan. Memulai memandikan jenazah dengan membersihkan anggota wudhu dengan mendahulukan at-tayamun yang sebelah kanan. Kemudian membersihkan bagian punggung dengan memiringkan jenazah ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan. Dibersihkan, karena apalagi yang sakitnya itu agak lama, di sini banyak ini Pak, kotoran, bahasa Jawa apa bolot gitu. Itu bisa gitu. Mengeringkan dengan handuk atau lainnya, kemudian menjalin rambut 3 pintal atau dikepang 3 bagi jenazah perempuan. Terus yang ke-11, merahasiakan aib yang ada di tubuhnya gitu. Kata Pak Marto macam-macam kan ya. Jenazah itu ada yang luka, ada yang ini. Itu rahasia aib. Kalau no manfaat di kalau kagian cerita. Aku ngutusi wong jual. Patut macam-macam. Enggak usah. Menutupi jenazah dengan kain lalu dibaringkan di tempat yang telah disiapkan untuk tahap berikutnya, yaitu dikafani. Nah ini perlu nanti praktek di rumah sakit. Tentu dibentuk kelompok Pak. Kalau bareng-bareng ya di rumah sakit juga terbatas tempatnya. Dan waktunya nggak bisa ditentukan. Persiapan sih, wong sakit keras siap-siap gitu. Jam pinten? Jam 1 bengi. Waduh jam 1 rek. Gelem apa ora? Wong mati itu kan sewaktu-waktu ngantuk ya. Baik. Yang berikutnya, mandikan dengan bilangan gasal 3 atau 5 atau lebih sesuai kebutuhan. Jika jenazahnya wanita yang berambut panjang, hendaklah melepaskan gelungan rambut dan mencucinya dengan bersih. Pada bagian akhir, memandikan siraman dengan menggunakan air yang sudah dicampur kapur barus atau wangi-wangian yang lain. Jadi kapur barus itu menjadi penting. Oke, setelah selesai dikafani. Sekali mari ya. Persiapan menyiapkan kain kafan secukupnya, diutamakan kain yang berwarna putih.
khairu siyabikum al-bayat. Sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian yang berwarna putih. Fakafinu mautakum bil bayat. Maka kafanilah orang yang mati di antara kamu dengan warna putih. Jadi kok mesti putih yo, gak perlu ditanya, itu memang dari Nabi. Ya pula diganti warna hitam ya. Cek engko mbek malaikat muka nakir dikira mayat lawas. Gak situ takoki. Iku lah Abu Nawas ya. Nggih. Dan kalau beli itu sudah gampang, langsung nang toko kain tuh ngerti, Pak, kain apa? Ori ya, apa? Mori ya. Saya pernah beli untuk kakak saya itu kain mori itu langsung. Wis tak bayar lah kok digawa wong. Pak, itu kain mayat. Orangnya langsung ngeluari wedi. Ya. Yang kedua, kain kafan untuk laki-laki 3 lembar, sedangkan kafan untuk perempuan sebanyak 5 lembar. Yang terdiri dari kain basahan, baju kurung, kerudung, kain penutup. Ini Mas Jami hadir. Nanti prakteknya berapa orang Mas per kelompok Mas? 3. Berarti ini berapa jenazah ini? Nanti giliran ya. Kalau gitu buka satunya di Rumah Sakit Unmu Pak Radek ya. Iya, Rumah Sakit Unmu gitu. Karena memang kalau yang pertama itu harus didampingi oleh yang ahli. Jadi yang perempuan itu ada kain basahan, kain yang diletakkan di bagian pantat, ada baju kurung di selopokno gitu, ada kerudung, ada kain penutup sebanyak 2 lembar. Kemudian menyiapkan tali pengikat secukupnya. Kemudian menyiapkan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus atau lainnya. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Mengkafani jenazah dengan baik, gak oleh kasar-kasar, halus ya. Jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup atau tetap. Jadi tetap tidak boleh terbuka, termasuk memandikan tadi tetap dalam kondisi tertutup. Untuk tali pengikat bisa diletakkan di bagian di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya. Jadi ditotot sih tali ini, baru diletakkan kain. Dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup, ditutup semua, baru kainnya dimasukkan. Jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapi. Jadi ketok, pocongnya itu rapi, mbek gak rapi itu ketok. Iki pemula, ini profesional ini. Ya. Bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. Setelah selesai ditutup dengan kain, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri. Bisa 5, bisa 7, dan seterusnya. Diberi wangi-wangian seperti parfum, kapur barus atau lainnya, kecuali bagi jenazah yang sedang berihram. Yang ke-8, tidak boleh berlebih-lebihan, la tughalu fil kafani. Jangan berlebih-lebihan dalam kafan, artinya kainnya kain biasa, nggak usah mahal-mahal. Dari sini Bapak Ibu dikiaskan ya, di Jakarta itu kan ada tempat makam tuh mahal. Mahal ya. Nah, itu juga termasuk kategori ini ya. Wong mati ya kok repot banget. Ngerti wafatnya Raja Arab Saudi? Itu ya gak pakai apa-apa ya, langsung digotong itu, dicari tempatnya sekarang ya sama dengan yang lain. Sekarang pedoman mensolati. Lah ini agak panjang ya. Nah, kalau ini harus dimiliki oleh kita. Jadi tim gak jadi tim harus bisa ini. Nah, karena ini bagian yang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim. Bagaimana tata caranya? Diperkenankan mensolati di dalam masjid boleh. Engko lek mati aku disolati masjid boleh ya. Ibuku mati, minta tolong ya sholat masjid boleh. Bapakku mati, minta tolong disolati di masjid, walaupun bapaknya jarang ke masjid ya. Niat ikhlas karena Allah, semua ikhlas. Sholat berjamaah diutamakan dengan 3 baris shaf. Jadi kalau ada 6 itu ya 2-2. Imam berdiri pada arah kepala mayat jenazah kalau itu pria, dan pada bagian tengah atau lambung jika mayatnya itu wanita.
Ini kudu iso kabeh. Bertakbir dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Ada angkat tangannya nggih. Seperti takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat. Takbir kedua berdoa bagi jenazah. Nanti kita jelaskan. Takbir ketiga berdoa bagi mayat dengan ikhlas, sama-sama doa. Lalu takbir keempat membaca salam seperti salam dalam sholat. Sholat jenazah bisa dilakukan dengan cara lain. Saya ulangi dulu biar ngerti. Jadi cara yang pertama diperhatikan, setelah takbir pertama Fatihah plus sholawat. Nggih. Fatihah plus sholawat. Fatihah to apa plus sholawat? Lagi tulisan iki lho. Maka nih istak kandane kon perhatikan kok. Setelah takbir pertama Fatihah saja apa plus sholawat? Nah ini loh Pak. Ini turun mana nih? Turun nyambung ya. Takbir pertama baca Fatihah dan sholawat. Jadi habis Fatihah waladhdallin amin langsung disambung sholawat tanpa takbir. Saya ulangi. Takbir pertama Fatihah saja apa plus sholawat? Ampun nggih. Yang kedua, takbir kedua berdoa bagi jenazah. Ya. Allahumma firlahu dan seterusnya. Yang ketiga berdoa untuk jenazah, Allahumma firli hayyina dan seterusnya. Nanti di belakang. Takbir yang keempat membaca salam saja tanpa ada bacaan. Bisa diingat? Dihapus iso enggak? Takbir pertama membaca apa? Selawat. Takbir kedua doa. Takbir ketiga doa. Takbir keempat pun nggih. Wis dikunci. Yang kedua seperti pemahaman Bapak tadi. Bisa dilakukan dengan cara lain. Sama-sama benar nih. Satu, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Saya tanya, Al-Fatihah to apa plus selawat? Fatihah to. Yes. Enggak pakai to. Yang kedua membaca selawat. Pakai Fatihah? Mboten, ya. Takbir ketiga membaca doa. Takbir keempat membaca doa plus salam. Pilih yang mana? Monggo. Kalau di Arab Saudi itu di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu yang pertama tadi. Sehingga begitu takbir keempat, Allah Akbar, imam itu langsung salam, tenang, enggak ada apa-apa. Monggo. Kalau di sekolah-sekolah yang ini, ya, yang sekolah-sekolah yang ini. Cuma kata para dek, bacaannya yang harus panjang. Biasanya kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Itu panjang mestinya. Aduh ketang-ketang Pak apal. Anjian betul. Banyak yang enggak hafal. Karena panjang. Sampun nggih? Baik. Untuk ini kita pertajam dengan bacaannya. Takbir pertama, ini cara yang pertama nggih. Langsung membaca Al-Fatihah. Bismillahnya, karena itu memang sir semua ya. Jadi dicontohnya nanti jahar tapi jenazah itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambung shalawat. Enggak pakai surat nggih. Enggak pakai iftitah. Langsung Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat Ibrahimiyah. Insyaallah ini aman, hafal semua nggih? Sampun. Takbir kedua. Membaca doa untuk jenazah sebagai berikut. Nah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu atau mudkhalahu waghsilhu bima'in wasaljin wa baradin wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa adaban nar. Pak, nggih. itu misalnya sambil mengajari kayaknya banyak yang nggak hafal, Pak. Dikeraskan sedikit boleh nggak, Ustaz? Nggih. Jadi belajarnya sebelum ada orang mati. Ya, jadi itu. Akhirnya belajar mumpung saiki akeh wong loro, ayo belajar yuk ya. Persiapan nggih. Nggih, Pak. Jadi tetap tidak dikeraskan. Begitu belum bisa berarti evaluasi. Waduh, banyak yang nggak paham. Ini memang harus ada sesi di kajian-kajian rutin itu fokus ke ini. Lek perlu ono daftar nilainya. Baik ya. Tapi engko akeh sing gak mlebu ngasine. Nggih. Nggih, Pak, tetap seperti tuntunan tidak dikeraskan, untuk belajarnya dikondisikan pada saat-saat sebelumnya atau sesudahnya untuk persiapan pelaksanaan salat jenazah jika ada yang meninggal di kesempatan yang akan datang. Nggih. Biasanya sampai sini tok nggih para dek, sampai wa'fu anhu ya. Ini kurang ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya. Apakah sah? Ya sahnya sah ya. 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 Cuma kan kurang ya. Ya. Nggih. Baik, takbir ketiga membaca doa sebagai berikut. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa dzakarina wa sakabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu insya Allah, Pak, kalau dicicil nih hafal, dibaca sehari 3 kali pasti hafal. Yang nggak hafal tuh kalau tidak dihafalkan. Si angilan lagu-lagu Inggris nih dulu, wis ngomongnya angel, ngapal lo tambah angel. Iki gampang ya, iya, tenan gampang. Ono pertanyaan, terus pundi Ustaz lek ngrepek? Monggo, lek ka isin bae jenazah iki. Ngrepek nang HP, nang ucul. Nggih. Nggih. Jadi insya Allah pokoknya ada komitmen hafal ya. Semua ya enggak hafal sebelumnya, lama-lama hafal. Ditarget ae pokoknya aku kudu iso supaya ibadahnya sempurna. Ustaz lek hafal sing pendek ae, sementara sing pendek baru nopo-nopo salat dikubur jenazah iki. Nggih. Nggih. Kalau dari segi artinya itu memang semuanya gitu. Tapi umpamanya sampai wa'fu anhu sementara ya enggak apa-apa. Tapi kan gak afdol gitu, enggak afdol gitu. Tetap sah ya, tetap sah. Cuma ya tadi di sekolah-sekolah umumnya sampai wa'fu anhu ini, no muridku sampai ada benar, pasti nilainya itu ya ISO 100 ya. Nggih, Pak. Makanya nanti di tim ini panjenengan tidak hanya bisa memandikan dan mengkafir, tapi ini kudu apal. Oh, betul-betul mantap. Itu namanya Islam berkemajuan. Nggih. Pokoknya dihafalkan itu mesti hafal. Mosok saulan ke hafal nggih. Nggih. Nah, ini perlu pendampingan. Nggih, nggih. Jarang-jarang. Ya? Jarang-jarang hari jarang. Iya, nggih. Perlu pendampingan ya. Memang menuntut ilmu itu tidak mengenal usia, ya. Nggih, tidak mengenal usia, nggih. Nggih. Baik. Lalu takbir keempat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Setelah itu ya gak ngapa-ngapain, sudah selesai. Tidak perlu ya doa-doa yang lain ya. Cukup langsung diangkat. Simple wis langsung ya. Nggih.
Yang mensolati misalnya begitu sudah selesai kok masih ada yang mensolati, dipersilahkan. Karena mungkin ada tadi yang terlambat. Baik. Cara yang kedua, ini di masyarakat seperti ini umumnya ya. Yang pertama membaca Al-Fatihah. Setelah selesai waladhdallin amin, Allahu Akbar, takbir kedua, membaca sholawat sampai innaka hamidum majid. Lanjut takbir ketiga, Allahu Akbar, membaca tadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baru takbir keempat membaca Allahumma firli hayyina sampai walatubadu disambung dengan salam. Ini mutlak termasuk putra putri kita harus diajari, Pak. Nek jenengan gak iso ngajari serahno ya nang Pak Heru. Iya kudu iso, Pak. Tenang gitu. Nggih. Biasanya sama Pak Mudin enggak pernah dibaca, sekarang Loh, panjenengan ini nanti langsung jadi Pak Mudin ini. Nah, jadi Mudinnya kita dah. Pak Haris tuh kemarin, Ustaz, Pak Prof dikasih nama apa? Wis Pak Mudin ae wis ya. Pak Mudin itu singkatan kependekan dari Imamuddin. Imamuddin itu imamnya agama. Nah, jadi kena kehangilan Imamuddin jadi Pak Mudin. Nah, panjenengan ini nanti jadi Pak Mudin. Di kota itu Pak Mudin itu ya ngurusi orang mati, manten ya. Kalau di desa itu dua-duanya, manten sama orang mati. Nanti panjenengan tim Mudin. Nah, ya. Nggih. Jadi makanya Mas, kita adakan pelatihan ini supaya sesuai untuk internal kita. Syukur-syukur nanti kita juga bisa mewarnai yang lain. Yang di rumah kita, ayo diopeni, dikawal. Nggih. Monggo. Kayaknya yang keempat itu biasanya bacaannya Allah malah Nggih. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Nggih, itu versi lain ya. Yang pendek, yang panjang ini. Nah, yang panjang ini, nggih. Kalau di sekolah-sekolah itu yang pendek, panjang-panjang muridnya itu pusing ya. Kemarin saya ngajar ini itu yang baru 60%. Mesti yang hafal temenan tuh yang perempuan, yang laki itu ais bulet ya. Ya, bulet ya. Ya, nggih. Nggih, ini Pak Heru yang panjang, yang pendek Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana walahu. Nggih. Nggih. Bagaimana cara menguburkan? Ini menguburkan ini enggak semua bisa datang. Wis sampai dekene kok kuat sikilku. Wis fardu kifayah kok. Pemane go ambulan gak nutut wis ya. Bapak-bapak, sebisa mungkin kita ikut ke kuburan. Ya. Gimana kalau di kantor? Kalau bisa ya izin. Ya izin ya. Sepanjang itu tidak ada hal yang mendesak. Karena ini penghormatan terakhir ini. Ya. Cara mengubur jenazah, mempercepat membawa jenazah ke pekuburan. Jangan ditunda. Jadi tentu berangkatnya itu ada yang jalan kaki, ada yang pakai mobil, namanya kereta jenazah. Yang kedua ada yang dipikul. Sekarang itu ada yang didorong. Itu ya renungan Pak. Tapi yang selama ini kok ya cengengesan orang dia, rebutan duit barang. Nggih. Nah itu ditaruh di keranda. Keranda itu nopo bahasa Jawanya? Penduso. Penduso itu milik bersama. Nggih. Apa ada yang punya pribadi? Milik bersama. Nggih. Keranda itu tempatnya di mana? Di kuburan. Pernah Pak suatu ketika mati bengi-bengi, singkatnya jumuk wedi. Waduh. Iki opo jumuk keranda? Dijupuk Pak. Nang ngendek sing ora payone iki diangkat Pak, lah kok ono isine Pak. Ono isine begitu dibuka ono wonge tangi. Melayu Pak pontal-pontal. Ternyata wong gendeng Pak turun dari penduso. Jadi wong gendeng itu pendel Pak ya, turun dari penduso gitu. Kepelayan Pak nabrak batu nisan macam-macam ya.
Wong gendeng dilawan. Mengiringi dengan tenang dan berjalan mengikuti jenazah sekitarnya. Iya, dengan tenang. Tapi jenazah itu banyak buantar, Pak, buantar-buantar. Saya itu ngikuti antar jenazah mertua itu ya, gak kuat nutup buantar. Akhirnya digonceng sama Pak Dono. Ayo Ustaz cepet, engko selakno sing mudun. Dan sing mudun kok tadi nggak sesuai. Hendaknya wanita tidak ikut mengiringi jenazah. Ini masih banyak nggih. Orang yang mengantarkan jenazah atau pelayat bila hendak masuk kuburan supaya melepas alas kaki, tentu kalau tidak berbahaya. Lek berbahaya ya ono ri macam-macam lain ya. Ya. Karena kuburannya tidak seperti di Arab. Kalau baki itu nggak pakai alas ya aman ya. Ada kini ya ono ri, ono telek kucing barang ya. Setelah di kuburan, para pelayat tidak diperkenankan duduk sebelum mayat diletakkan kecuali bila lubang kubur belum selesai digali. Sing ngenteni suwe ya. Maka sekarang tuh kontak-kontakan. Wis Maria, turun kok suwe, mbuh kok angel men ya. Iya. Iya, karena tanahnya gembur atau tanahnya bersumber ya. Nggih. Mengubur jenazah dalam lubang yang baik dan dalam. Baik, rapi, dalam tuh supaya kalau terjadi perubahan itu biar baunya nggak keluar. Di tempat-tempat lain takut ada binatang buas yang kadang-kadang itu mengambil mayat untuk dimakan. Membuat galian lahat serta memasang tanda di atas kuburan kaum muslimin. Memasukkan mayat dari arah kaki kubur dari arah selatan. Saat meletakkan jenazah, ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Menutupi bagian atas kubur mayat wanita saat dikuburkan dengan kain ya. Istimewa perempuan itu. Orang yang melakukan jenazah ke dalam kubur bukan orang yang telah bersetubuh pada tadi malamnya. Jadi lek junub adus sih ya. Paginya boleh. Ya pokoknya sebelum makamkan. Gak apa kamu dun? Aku junub. Aduh, kebangetan ya. Ngono yang ngomong. Ya. Meletakkan jenazah dengan menghadap ke arah kiblat. Meninggikan kubur sebatas seukuran sejengkal, gak boleh tinggi-tinggi. Diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau yang lainnya pada arah kepalanya. Nah, kalau di kubah baki itu kepala toge. Tapi orang-orang tuh apal ini makamnya siapa ya. Nah, menaburkan tanah dari arah kepala sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai berkuburan, kemudian mendoakannya untuk memintakan ampunan dan ketetapan hati bagi si mayit. Istaghfiru li ahikum, mohonkan ampun untuk saudaramu, fa innahu yus'al. Sekarang dia akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Hal-hal yang tidak dituntunkan: 1. Meratapi mayat dengan berteriak histeris, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian saat ditinggal kematian atau menjambak-jambak rambut. Menguburkan jenazah pada waktu matahari terbit, pada waktu tengah hari, pada saat matahari di atas kepala, itu panas ya, tinteni aja sampai ini lengser gitu. Kemudian pada waktu matahari terbenam, ya. Kemudian mengadani jenazah pada saat akan dikuburkan. Jadi nggak ada ini tuntunannya gitu. Kalau ada dalilnya, kita menganggapnya tidak kuat gitu ya. Makanya ini penting ya untuk dikawal sampai ke sana. Yang keempat, mentalkin jenazah yang sudah meninggal. Talkinnya tadi sebelum meninggal. Membacakan surat Yasin saat akan meninggal dunia itu. Meninggikan kuburan lebih dari sejengkal, cukur. Membangun kuburan atau membuat tembok di atas kuburan, kitching ya. Yang kita terapkan itu sebenarnya sangat sesuai dengan suara pemerintah, kan di Mahkamah Umum mesti ditulisi dilarang mengkicing, tapi ya saya pancet sampai dikicing, dikapling, dipageri, dias. Itu memakan tempat. Mestinya jatah cukup untuk 2 orang menjadi cukup 1 karena dikicing.
kita itu sangat sesuai. Nah, tapi kita berhadapan dengan apa? Dengan tradisi, termasuk orang yang jual kicing. Gara-gara Ustadz Rahim ceramah, kicingku gak laku ya. Faktor ekonomi meneh. Sehingga kadang-kadang kita itu berhadapan dengan travel bis macam-macam. Gara-gara iki gak oleh rono, gak oleh ini. Hari kesepian bisku ya. Lah repot ya. Padahal rezeki itu masih banyak gitu, dengan cara Allah. Menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid ya, tidak boleh. Bagaimana makam Rasulullah? Makam Rasulullah itu bukan kuburan dijadikan masjid, tidak. Itu memang Rasulullah itu masjidnya di situ, rumahnya di situ. Yang jadi makam Rasulullah itu bukan masjid, tapi rumah Nabi. Satu lokasi dengan masjid, berhubungan dengan ekspansi peluasan Masjid Nabawi. Akhirnya kuburan Nabi itu berada seakan-akan di dalam masjid. Padahal itu kan di pojok ya, di pojok. Sebelahnya itu kan sudah teras ya, serambi ya, serambi belakang sebelah kiri itu. Duduk-duduk di atas kuburan, dihindari lesmari doa dan mulih dinteni bojone. Ya. Membacakan surat Yasin di kuburan baik saat mayit dikuburkan maupun setelahnya nggak ada. Ya doanya tadi seperti yang ada di sholat tadi, intinya dimintakan ampun, bukan dikirimi pahala. Termasuk ini menjalankan tahlilan dan membacakan Al-Quran untuk si mayit. Ini para ulama beda pendapat, kita meyakini ini tidak ada tuntunan. An-nasawabaha, sesungguhnya pahala dari bacaan itu lil qori, untuk yang membaca, la yastasilu, tidak sampai ilal mayiti, kepada mayit. Menyelenggarakan tahlilan dan makan-makan di rumah orang yang tinggal kematian. Jadi yang baik itu panjenengan datang ke orang yang sedang duka itu membawa makanan, supaya yang bersangkutan lagi berduka gak repot-repot masak, bukan sebaliknya. Panjenengan aduh gak berdaya ya, minimal keluarga panjenengan ya. Itu ya. Ya sebisa mungkin ya, itu sebisa mungkin. Berziarah dengan tujuan membaca Al-Quran, dikir-dikir, dan melakukan sholat di atas kuburan. Bertawasul kepada Allah dengan perantara orang-orang yang sudah mati. Jadi kalau ke kuburan, satu itu ziarah, yang kedua mendoakannya, yang ketiga apa? Mengenang jasanya, yang keempat dzikrul maut. Bukan untuk minta apa berkah atau tabarruk ya, karena beliau sudah wafat, tidak bisa apa-apa ya. Yang diperbolehkan satu, membuka wajah mayat ketika sudah ingin lihat, itu boleh. Mencium kening mayat itu boleh, terakhir ya. Menangis juga boleh, tetapi tidak meratap. Jadi menangis itu wajar. Misalnya istri panjenengan wafat, menangis wajar. Gak nangis malah dicurigai. Ya. Nangis sih gak nemen-nemen, ikut nangis nemen. Mesti mari nangis, durung garing itu rapi meneh ya. Iya. Mungkin nangis secukupnya, nggih. Nggih. Di desa atau di kampung itu softnya tidak lurus ya. Kalau tiga kan kita sudah paham ya, tidak lurus atau mungkin berjajar. Itu yang utama. Yang kedua, pengiringan jenazah ke kubur. Ada dua pendapat yang saya pahami. Jenazahnya dulu, maksudnya yang bawa jenazah ya, terus baru mengiring, atau pengiringnya di depan terus kemudian baru keranda jenazahnya. Nah ini Muhammadiyah yang mana? Maksudnya. Cukup baik. Yang pertama, kenapa perempuan dilarang ke pemakaman? Jawabannya ada hadisnya tadi ya, Nabi melarang. Yang kedua, para ummahat pada saat itu enggak ngoyo enggak ngeyel untuk terikut ya. Nah, di sini para ulama beda. Yang pertama sampai haram, yang kedua sampai makruh ya. Lalu dari segi
yang lain, perempuan pertama secara fisik itu terbatas. Yang kedua secara mental itu lembut, sehingga khawatir kalau ikut ke kuburan dia tidak bisa menahan gejolak jiwanya tentang kedukaan yang mendalam, sehingga akan melakukan yang dilarang, yaitu niyaha. Niyaha itu meratap, bisa nangis ketika diletakkan di pemakaman. Yang berikutnya timbulnya fitnah. Fitnah itu bukan fitnah mengadal, yang fitnah itu adalah gangguan dari yang lain terkait dengan di jalan takut digudowong, itu intinya. Yang jelas ikuti, insya Allah aman ya. Walaupun tetap ada di beberapa tempat 1-2 orang tetap ikut ya. Kalau bisa memang tidak perlu ikut, apalagi istrinya ya. Tentu tidak pas. Yang kedua tadi terkait shop itu tetap diluruskan. Kalau tadi kan 3 shop, tetap kalau tumbangnya itu diluruskan, tetap dihimbau supaya diluruskan. Supaya apa? Supaya bisa menampung banyak. Apalagi jenazah itu tidak perlu rukuk sujud sehingga bisa menampung banyak. Yang berikutnya tentang jenazah, di beberapa hadis itu kan tempatnya di kanan, di kiri, sama di belakang. Kalau di depan kan juga bahaya ya. Bahaya. Okay. Nah itu juga artinya tentang posisi tadi kan megang masing-masing gitu. Itu pun juga tergantung. Kalau pas tokoh yang meninggal tuh wis gak ketemu orang tua di sini, jenazahnya itu lewat di atas kepala. Ya, kan lalu dewi, karena orangnya di sana. Tergantung kondisi. Tapi kondisi normal kanan kiri sama belakang. Depan tentu menghalangi nanti gitu. Itu gitu. Nah, langsung kembali ke hadis. Ada lagi? Oh banyak nih. Monggo, mic-nya jalan. To the point. Masih Ustaz. Di waktu sakit tadi dikatakan di hadapan kiblat. Ini maksudnya gimana Ustaz? Di mana? Di hadapan kiblat dan sakit Ustaz. Maksudnya gimana Ustaz? Oh, apa kakinya yang di barat? oh gitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua Ustaz, habis sholat jenazah kebiasaan kita itu doakan lagi Ustaz. Apa itu termasuk dilarang atau gimana? Doanya biasanya ya doa sholat itu Ustaz, karena kita pahami yang sholat itu pada nggak baca doa. Terima kasih. Baik. Yang pertama di hadapan kita itu ketika memang sudah sakit parah, itu ya kepalanya di timur ya, dimiringkan itu ya, di ganjel gitu ya. Nah, itu juga tergantung posisi ini ya. Orang yang sakit kalau pas di rumah sakit itu ngikuti, bisa sampai berubah amben yang di rumah sakit itu ya. Karena sakit sudah tertata seperti kalau di rumah diupayakan bisa. Yang kedua, memang tadi sepanjang tayangan termasuk yang saya sampaikan itu habis sholat itu memang tidak ada ini, tidak ada doa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga habis salam langsung selesai. Nanti doanya tadi disampaikan kapan? Doanya setelah dimakamkan, terus duduk, itu doanya sama dengan yang dibaca tadi. Ada beberapa doa atau disampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pahami. Nah, memang agak kalau sudah terbiasa, gak enak juga. Itu pertama gak enak. Yang kedua, dirasani tonggo. Dirasani, atau gak kerungu ya. Jadi doanya itu ya pada saat sholat, pada saat setelah dimakamkan, pada saat nanti setelah sholat fardu untuk keluarga itu memang harus mendoakan almarhumah. Enggak berikutnya itu Mas, mic-nya ada yang di sini. Kemudian yang bisa disolatkan itu tidak ada doa ya. Tapi ada pidato. Perlu ada pidato. Kalau pidato itu apa isinya? Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Kira-kira perlu apa enggak? Terima kasih. Ya, itu sebenarnya sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Tapi kalau mengacu kepada substansi apa tadi?
kesaksian itu kesaksian pada zaman Rasulullah itu tidak dalam bentuk pidato. Jadi ada jenazah lewat, kemudian itu wong api, wajibat. Ada oh ini wong elek, wajibat. Wajib yang api wajib masuk surga, sing Allah wajib ada. Lah itu kesaksian. Lah itu kadang-kadang perlu, maka di situ sebagai apa ya? Disebabkan dianggap perlu keluarga itu pertama menyampaikan terima kasih, yang kedua memohonkan maaf untuk almarhumah jika selama bergaul berkomunikasi terjadi kesalahan, karena almarhumah sudah nggak bisa minta maaf, diwakili. Terus yang ketiga kesaksian. Kesaksian tiang Islam nopo Islam kalau bilang meneris tiang saya nopo saya waktu sampai saya tetap saya itu keceplosan ya. Terus yang berikutnya paling penting lagi hutang. Kalau punya hutang, kalau sedikit mohon dijelaskan, kalau banyak mohon menghubungi ahli waris. Tentu di situ tetap selektif. Hutangnya kapan, berapa, ada nggak apa buktinya semacam kwitansi. Sehingga di situ menjadi dianggap apa penting untuk diadakan. Kalau dasarnya maka ada, itu dasarnya bisa menggunakan maslahah mursalah. Wallahu alam. Karena itu dianggap penting. Nggak ada ya apa kotak budal, kotak budal gitu. Cuma ojo doa. Ya di kita ini kan ya macam-macam, sambutan dari keluarga, sambutan dari kesatuannya, macam-macam itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau ditanya dalilnya tidak ada. Cuma substansi di kesaksian sama di hutang, sama minta maaf. Kemudian dasarnya nanti menggunakan maslahah mursalah, salah satu bentuk pendekatan. Di Muhammadiyah itu ada pendekatan istislahi, maslahah mursalah. Oke, monggo, ya sana. Oh, saya juga. Satu pertanyaan dua. Di beberapa nanti menemukan ada inovasi. Kalau di saudara kita ada panggilan terjadi di ranting tersebut ada ngaji 3 hari di rumah. Isi kemana apa ngaji rumah dia. Apakah ini inovasi yang patut dijalankan dan dikembangkan atau mungkin ada bentukan lain di sana? Ngajinya ngaji apa, Pak? Ngaji kematian 3 hari sampai hari kedua. Kalau ngaji kematian tidak ada. Yang ada di beberapa tempat itu keluarga dikumpulkan, kemudian di situ ada semacam tolak ilmi diidentikan dengan tema yang sesuai. Itu misalnya dikumpulkan karena mereka masih kumpulkan belum pulang ke tempat masing-masing, kemudian daripada waktu itu sia-sia, ada sebagian yang diambil biasanya habis maghrib sampai isya, kemudian situ ada yang tausiah. Tapi nggak baca-baca tadi, nggak baca Yasin, nggak baca ini. Ini hubungan jamaah nanti itu jamaah masjid bisa. Oh, jadi biar nggak gimana di rumah kita. Itu ada yang melakukan begitu. Terus ada juga yang nggak setuju. Nah, itulah hal baru juga. Gitu. Ya, monggo. Kira-kira yang jelas yang baca-baca tadi tidak ada. Kalau ngaji-ngaji, kalau semacam kajian-kajian itu ada yang mengatakan monggo. Ada yang mengatakan tidak ada contohnya. Mohon maksud dari tarjih memberikan fatwanya Ustaz. Jadi biasakan di gereja. Iya, di tarjih itu tidak ada ya. Seandainya ada dalilnya ada, seandainya monggo Mas ditulis di Surah Muhammadiyah ya. Ditulis nanti dikirim, nanti akan disidangkan di hari Jumat. Monggo di Surah Muhammadiyah ya. Karena kalau di tingkat kota misalnya dikirim itu nanti masih ini ya, masih semacam pendapat ya. Tapi kalau di Surah Muhammadiyah nanti akan disidang dari Jumat, itu akan menjadi jawaban di Surah Muhammadiyah berikutnya atau menjadi fatwa. Menjadi fatwa ya. Terus tentu dari itu ada fatwa, ada apa? HPT. Nah, HPT itu dari muktamar itu lama, 5 tahun sekali ya. Nah, makanya ditanyakan aja di Surah Muhammadiyah. Itu bisa online masih. Ya. Diceritakan tapi singkat pertanyaannya. Baik. Ini betul tadi berani turun ke kubur itu kan tidak berhubungan sama istri. Kalau paparan jenengan tadi, kalau tidak salah tangkap itu boleh setelah besar, tapi di Islam tidak boleh. Oke, tadi kan apa ya? Bang itu umum ya. Kalau saya tangkapnya memang dalam keadaan junub. Jadi ketika sudah mati boleh. Ya,
Tidak ada penjelasan sih ya, boleh apa tidak. Kalau saya mengatakan itu kena junub ya. Karena kalau orang suci kan sudah bisa melakukan apa saja ya. Ya. Pemahaman Gimana? selama ini tidak boleh. Nggak boleh. Nah ini. Khusus yang ngemit itu nggak boleh. Gimana? Khusus yang ngemit maksudnya dalamnya Quran gitu. Kalau malamnya berhubungan sama suami istri nggak boleh. Sudah mati. Ya. Oke. Itu tadi tentu harus jujur memang ya, harus jujur. Aku gak sama mudun, aku tadi malam habis hubungan. Ya. Oke, tapi ya tadi ojo munggang, ojo mudun tapi gak usah ngomong kok dari rasa-rasa. Bapak mati mesti ngono. Oke, wallah alam nggih. Sampun ya, waktunya sudah habis. Saya serahkan ke nanti pertanyaan disampaikan tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya, misalnya ada kasus ini dalam memandikan jenazah, ini yang meninggal karena kemajuan kedokteran, keadaannya itu berubah dari laki-laki jadi perempuan gitu. Nah, otomatis kan bentuk badannya berubah kan. Nah, yang berhak memandikan ini kan tinggal ibunya aja. Nah, yang berhak memandikan siapa? Ini yang mati aslinya laki. Laki-laki. Tinggal ibunya aja. Terus? Misalnya seperti itu kasusnya. Ya. Demikian. Oke. Kalau ibunya aja ya langsung ibunya. Jadi asalnya laki. Kok bisa berbeda perempuan gimana ceritanya? Oh, operasi. Oke. Gimana? Apakah kembali ke kodrat awalnya Ustaz? karena berubah bentuk badannya juga Oke. Jadi terkait operasi ini, monggo. Ini mewakili ibu-ibu Ustaz. Ibu-ibu tanya, kenapa kok perempuan kalau di makam itu dikasih tabir di atasnya? Nah, pengalaman kemarin saya juga memakamkan istrinya Pak Kaslan gitu. Itu dari rumah udah pakai pakai pelupuk. Di makam pun juga seperti itu. Jadi ibu tanya, kenapa kok ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kalau Oke, memang laki perempuan banyak perbedaan. Ya. Yang pertama tadi kafannya aja laki 3, perempuan 5. Ya. Ini sudah Jawa mang ya. Coba tolong. Ini sih ya. Si Pak ya, gantian Pak ya. Bingung ya. Jadi terkait yang tadi memang apa ya? Terkait operasi itu juga beda-beda pendapat. Dia operasinya kenapa? Karena memang perempuan kan nggak bisa jadi laki-laki atau sebaliknya. Nah, ketika itu apa namanya, memang aslinya apa ya itu apa? Kembali ke yang awal. Karena operasi itu kan juga persoalan, tidak boleh berubah. Kecuali memang hunsa itu kelamin ganda. Mana itu yang lebih dominan itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau enggak kembali ke kelamin sebelah. Kalau ibu enggak ada masalah. Ibu itu walaupun laki bisa mandikan karena itu mahram. Gitu. Baik, yang ibu-ibu. Jadi untuk perempuan sesuai tuntunan tadi memang dipayuni. Gitu. Pada saat mau dimakamkan itu ada payon ya kain itu ya. Terus memang beda. Kenapa? Lah ini pertanyaannya ya memang itu tuntunnya seperti itu. Kenapa dibedakan? Ya memang beda termasuk tadi pas pertama kafan 5 sama 3. Ketika posisi sholat laki-laki dilus kepala, perempuan dilus. Nah itu memang beda. Laisa dzakaru kal unsa. Betul nggih? Termasuk nggih. Dimasukkan mayatnya dimasukkan ke lubang tadi ada apa tutup di atas kalau laki-laki nggak ada kalau perempuan ada. Itu tuh maksudnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya wanita ingin dimengerti. Artinya memang Nabi Muhammad itu memperlakukan wanita itu sesuai dengan kodratnya. Tadi laki-laki itu kepanasan gak apa-apa. Cara urip yo sampai mati pun perempuan juga harus diperhatikan. Jadi 3 minimal yang beda itu. 1 kayak kafannya Bu. Perempuan pinten Bu? 5. Laki-laki 3. Karena perempuan ada kain basahan yang ada di pantat itu, terus apa baju burung, terus sama
Duduk ya. Perempuan, laki-laki duduk langsung kain yang besar itu. Satu. Yang kedua, ketika sholat imam itu posisi di kepala, ketika laki-laki atau perempuan di perut atau lambung. Ketika di pemakaman juga demikian. Ketika diturunkan perempuan itu dipayungi. Jadi kalau ditanya kenapa, karena memang seperti itu tuntunannya. Hal-hal lain nanti sangat relatif. Laksana, iya perempuan itu memang harus diperhatikan sampai mati pun diperhatikan. Termasuk perempuan itu ketika itu butuh kain banyak, sampai mati pun juga kainnya dibutuhkan banyak. Terkait dengan tadi katanya ibu boleh memandikan jenazah anak laki-lakinya. Saya pernah baca itu katanya walaupun ibu kan tidak boleh lihat aurat anaknya. Iya tetap nggak bisa lihat. Kalau memandikan itu kan juga nggak dibuka orangnya. Tapi anu ini bantuan boleh. Iya pakai ini boleh, itu mahram ya. Mahram. Mungkin kalau anu laki-laki hanya khusus laki-laki aja lah. Enggak, jadi istrinya boleh, boleh anaknya juga boleh. Gitu. Yang saya pahami itu mahram ya, mahram. Oke, ada lagi? Sabun gitu. Baik Pak, siapa nih yang komandan prakteknya? Agus Liansa atau Pak Jami sudah kemarin ya, Mas Jami. Oke, ada komandannya lain membantu. Moga ini persiapan karena sebentar lagi kayaknya duhur ya. Ya, moga dilanjut terkait persiapan apa? Penjelasan teknis ya, penjelasan teknis terkait dengan apa? Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tentu jika ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Tentu ini terkait hukum fikih itu berpotensi terjadinya perbedaan-perbedaan. Tetapi begitu ada dalil, kita ngikuti dalil itu. Dalil pun begitu, ada yang lemah, ada yang hasan, ada yang kuat, sehingga tadi disampaikan berbagai macam. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Yang jelas jangan lupa tujuan utama kita akan jadi mudin yang siap melayani. Nah, nanti ada angkatan kedua, kita akan kader lagi sehingga lebih banyak lagi. Ini kalau fungsi semua ya bagus. Ojo-ojo kok mari pelatihan podoan, kudu-kuduan. Ojo aku. Insyaallah tidak lagi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.